Hari ini bisa dibilang spesial banget karena Kabar Auto itu dan Astra Honda Motor menjalin community meet. Jadi ini adalah pertemuan antara komunitas sepeda motor dan juga pengguna sepeda motor untuk berdiskusi ngomongin teknologi terbaru Honda dan juga ada instruktur safety riding agar kita lebih aman berkendara di jalan raya. Jadi hashtagnya itu adalah cari aman biar kekinian. Jadi motor kalian boleh Honda ya yang terkenal stylish, irit dan cukup bertenaga. Cuman kalian juga harus tahu aturan-aturan di jalan raya ketika kalian berkendara. Dan hari ini bisa bilang seru banget karena banyak juga dari narasumber Honda ya, terutama dari PIC Hondanya dan juga ada instruktur riding dari Honda yang akan ngejelasin gimana nanti prosedur safety ridingnya. Dan gue bakal ngenalin ke kalian juga ada 2 motor yang spesial yang dipajang, yaitu adalah Honda PCX 160 dan juga Honda Scoopy. Nah, gue akan kasih tahu fitur-fitur Honda Rootsing di Honda PCX dan juga kita nanti akan test ride Honda Scoopy. Yuk langsung aja kita lihat. Menariknya di PCX 160 ini udah tersedia fitur Rootsing. Jadi itu semacam konektivitas ya, yang kalian bisa connect ke HP kalian. Jadi untuk motor yang belum ada Rootsing itu bisa dibilang ribet lah ya, karena kalian kalau mau baca WA mesti berhenti dulu, atau kalau mau lihat maps berhenti dulu lihat HP. Kalau ini nggak perlu, karena kalau Rootsing ini udah connect ke HP kalian, itu akan muncul di layar instrumen motor ini ya. Jadi ini bukan sekedar speedometer, RPM dan juga penunjuk bensin. Dari layar ini kalian bisa melihat konektivitas yang ada di HP kalian. Misalnya kalau misalnya mau baca maps itu kalian bisa banget lihat di instrumennya, dan juga kalau misalnya mau baca WA itu kalian notifikasinya muncul di panel instrumen ini. Ini bisa dibilang motor ini udah canggih banget lah, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat acaranya. Selamat siang dan selamat datang di Kabar Auto Community Meet bareng Astra Honda Motor. Kita tepuk tangannya dulu dong untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Hari ini kan kita bahas temanya safety riding, ya kan? Kamu tahu nggak bahwasannya Honda itu punya sebuah campaign yang terdengar cukup menarik dan juga sangat mudah untuk diingat, yaitu #cari aman. Kita bikin community meet itu agar nanti di jalan raya mudah-mudahan ya bisa lebih aware, bisa lebih waspada, bisa lebih hati-hati. Teman-teman bisa berkendara yang baik di jalanan. Jumlah kecelakaan di lalu lintas itu mungkin banyak dari teman-teman yang usia produktif ya, mungkin setara dengan anak-anak sekolah dan mahasiswa. Nah, di sini kita mencoba mendatangkan narasumber kita yang beliau sudah bersertifikasi untuk menjadi trainer safety riding. Kecelakaan banyak terjadi, terutama sepeda motor di jalan raya, karena saya yakin sekali seluruh pengguna sepeda motor di Indonesia ini ketika pertama kali bisa bawa motor tidak ada yang melalui kursus. Jadi selain perlengkapan helm, di safety riding itu ada 5 perlengkapan tambahan yang memang fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari dampak negatif ketika terjadi kecelakaan. Misalnya seperti jaket, sarung tangan, celana panjang, kemudian sepatu ya. Itu adalah 5 perlengkapan dasar yang harus digunakan seorang pengendara sepeda motor. Poinnya paling penting gini, dengan menggunakan perlengkapan berkendara bukan berarti teman-teman Bapak Ibu semua terbebas dari kecelakaan. Perlengkapan berkendara hanya untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi pada tubuh kita ketika terjadi kecelakaan. Kalau misalkan Anda sore atau banyak kan pengendara tuh mungkin yang keadaannya tuh udah capek sebenarnya, tapi kan memang harus tetap pulang gitu dengan motor. Nah, gimana sih cara melatih konsen gitu, karena kan kadang suka susah fokus ya, apalagi kalau sore-sore gini tuh anginnya kencang terus bawaannya tuh kayak cepet ngantuk aja gitu. Dalam berkendara membutuhkan kondisi tubuh yang fit. Nah, bagaimana untuk
berkendaranya supaya tubuh kita fit. Pertama kita harus melakukan pemanasan ringan sebelum mulai berkendara. Pemanasan ringan ini pemanasan yang dilakukan untuk mengalirkan seluruh darah di dalam tubuh supaya mengalir dengan baik agar oksigen yang dihasilkan ke dalam kepala di otak itu jadi penuh. Kalau oksigennya penuh di bagian kepala, maka berkendaranya akan lebih fokus dan konsentrasi. Dari kita ingin untuk gimana caranya kita habis berkendara, biar sebelum berkendara ataupun sesudah berkendara kita biar tetap tampil oke, tetap tampil cool, cantik gitu. Ada tips and tricksnya nggak buat teman-teman yang suka naik motor pakai helm? Bahwa peran penting helm untuk riding itu wajib ya. Ya, penting. Wajib itu nggak bisa ditinggalin. Nah, dari helm tersendiri itu bagaimana sih rambut kita biar tetap bagus? Tetap bagus. Jadi yang pertama, helm itu sering kita bersihkan aja dalam. Oh iya betul. Yang bagian dalamnya yang bagian dalamnya, busa dalamnya ya. Dan yang kedua, kalau kita buru-buru mau berangkat kerja atau bepergian, itu kadang kan kita nggak memperhatikan kalau kulit kepala kita, wah habis keramas. Yeah. Apalagi buat cewek, paling males untuk keringin rambut ya. Wajib 100% kering loh sebenarnya. Oh iya. Apa sih hal paling sederhana yang harus mereka lakuin sebelum mereka tuh pakai helm gitu? Selain tadi harus keringin, ataukah ada hair product atau apa yang mungkin bisa di-share sama Kakak Theo? Kalau dari hair product, kita ada yang dinamakan dry shampoo. Fungsinya buat kepala sih dia lebih cool aja, sama melindungi batang rambut. Melindungi batang rambut. Cowok nih keseringan biasanya pakai wax, pakai gel ataupun pakai dry shampoo yang seperti ini kan, yang sekarang ini kan cuma buat melindungi karena sesudah kita pakai helm. Ya. Nah, sesudah kita berkendara itu kalau rambut kita itu lepek, kita perlu langsung keramas nggak sih gitu? Nah, sebenarnya itu jawabannya sih nggak perlu langsung. Nggak perlu langsung. Oke. Itu kita cuma kita kering-kering aja atau biar relax aja, kita sisir aja. Kalau bisa kita sisir pakai sisir yang lebih gede aja. Kalau cewek biasanya kalau yang rambut panjang kita pakai wet brush aja. Jadi lebih ringan aja kita tarik. Kalau cowok ya juga bisa, cuman nggak terlalu. Lebih praktis aja. Pak, aku mau nanya nih Pak, mengenai safety riding nih. Akhir-akhir hari ini saya juga sebagai pengendara motor kan kadang-kadang melihat bahwa pengendara motor saat ini tuh agak sembrono baunya. Ini tanggapan Pak Agus gimana Pak? Jadi memang kalau menurut saya pada dasarnya seluruh pengendara motor di Indonesia ini kan belajar secara otodidak gitu ya. Jadi mereka tidak paham betul bagaimana caranya berkendara yang aman. Yang penting tujuan mereka sampai gitu ya, entah itu cara berkendaranya mau ngebut ataupun zigzag segala macam, sehingga yang paling penting adalah bagi pengendara yang lain itu kita harus berkendara secara defensif. Jadi ketika melihat ada pengendara-pengendara yang sembrono, sebaiknya jangan ikut-ikutan, tapi harus bisa menghindari supaya kita selamat gitu ketika di jalan. Wah, mungkin kalau dari defensive riding itu kan cara menghindari pengendara sembrono. Cuman kalau misalnya defensive driving dari cara skill kita bermotor itu gimana Pak? Nah, kalau dari defensive skillnya tentu kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Kemudian juga harus bisa bagaimana menjaga jarak aman supaya tidak terlalu dekat dengan kendaraan lain, serta juga bisa menjaga kecepatan pada rute-rute tertentu. Berarti yang penting intinya bukan cepat sampai, yang penting sampai selamat ya Pak? Ya betul, balik lagi. Jadi tujuan kita berkendara itu bukan cepat sampai ya, yang penting adalah pulang dengan selamat. Nah, setuju banget Tex. You no lie, better bye 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 bye, better bye 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 bye. Listen my song, kill that the hi-fi. Better bye 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 bye, better bye 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 bye. Play enough for so you can say you're a pilot. Have whole
Oke guys, sekarang gue mau test ride Honda Scoopy. Di area Alam Sutera ya, kita nyobanya deket-deket aja karena ini mempraktekkan safety riding. Oke, pakai jaket dulu yang pertama guys. Pakai sarung tangan dulu guys. Dan ini harus dipastikan juga sarung tangannya harus pas ya, jangan kekencangan dan jangan juga terlalu longgar karena bisa ganggu. Nah, terakhir ada helm nih. Oke, kita udah siap, langsung aja kita cobain. Oke guys, jadi sebelum kalian berkendara, kalian harus memperhatikan 5 hal ya yang sangat safety ketika sebelum berkendara. Yang pertama, kalian harus menggunakan helm. Yang kedua, harus menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, ada jaket. Yang keempat, celana panjang. Dan yang terakhir adalah sepatu. Jadi ini untuk meminimalisir gesekan saat terjadi benturan guys. Jadi ini untuk safety riding yang maksimal banget. Jadi kalau kalian pakai ini, nanti resiko cederanya jauh lebih berkurang daripada enggak, apalagi menggunakan helm. Nah, ini udah kewajiban nih. Jadi dengan menggunakan celana panjang dan sepatu itu mengurangi benturan, jadi cederanya nggak terlalu parah saat jatuh. Jadi sekian dulu untuk keseruan kali ini, sampai jumpa di video Kabar Oto selanjutnya. Cari aman,